Pernah nggak sih kamu ngerasa tulang-tulangmu itu kayak mau rontok di penghujung hari? Padahal ya, secara fisik kamu tuh cuma duduk berjam-jam natap layar. Iya bener, padahal nggak ngapa-ngapain. Kan, maksudnya kamu tuh nggak lagi lari maraton atau mikul batu bata di bawah matahari gitu. Tapi anehnya rasanya isi kepalamu kayak benang kusut. Ada rasa sesak, terus ada rasa hampa yang membayangi pas malam datang. Pasti banyak banget yang relate sama perasaan ini nih. Pasti. Nah, kalau kamu sering ngerasain kelelahan emosional yang aneh ini, kamu ada di ruang diskusi yang tepat. Di sesi diskusi mendalam kita hari ini, kita bakal membedah berbagai literatur dan riset ilmiah buat ngelihat satu hal penting. Betul, dan misinya adalah ngasih tahu kamu kalau kamu itu bukan sekedar lelah bekerja. Bener banget. Kamu tuh kelelahan menghadapi struktur kehidupan modern itu sendiri. Khususnya karena satu musuh tak kasat mata, yaitu beban informasi yang berlebihan. Dan buat kamu yang lagi dengerin sekarang, penting banget ya buat nyadarin satu hal dari awal. Rasa lelah, cemas, atau perasaan kayak kamu pelan-pelan kehilangan kendali atas harimu, itu sama sekali bukan tanda kalau kamu lemah. Sama sekali bukan ya? Bukan. Ini bukan kegagalan personal kok. Perasaan kewalahan kamu itu valid banget. Secara biologis, struktur otak kita yang sebenarnya secara evolusi masih sama persis kayak nenek moyang kita ribuan tahun lalu, itu lagi dipaksa kerja melampaui batas alaminya. Dipaksa nangkep semuanya ya? Iya, coba deh bayangin sebuah wadah kecil, terus wadah itu terus-terusan disiram air terjun data dari segala arah setiap detiknya. Ya wajar aja kalau sesuatu pasti bakal meluap kan? Wah, analogi air terjunnya itu pas banget. Jadi oke, mari kita bedah ini. Mari kita lihat langsung ke dalam mesin utama kita. Buat bisa nyembuhin kelelahan yang mengakar ini, kita harus bongkar dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita. Betul, kita harus lihat proses di baliknya. Kayak setiap kali layar ponsel menyala, setiap kali ada getaran kecil di saku celana yang nuntut perhatian kita, secara saintifik, apa sih yang bikin kita sebegitu lelahnya? Kuncinya tuh ada pada sebuah konsep psikologi kognitif, namanya teori beban kognitif dari peneliti John Sweller. Teori beban kognitif, oke. Iya, coba bayangin, memori kerja manusia. Maksudnya ruang di kepala kita yang lagi aktif memproses informasi detik ini juga. Anggap aja ini kayak sebuah ruang tunggu yang sangat-sangat sempit. Ruang tunggu yang sempit. Bener, riset paling klasik itu nunjukin kalau memori kerja kita secara maksimal cuma sanggup nangani sekitar 5 hingga 9 keping informasi aja dalam satu waktu. Kapasitasnya memang sekecil itu. Hah, tunggu dulu. Cuma 5-9 keping aja? Iya, sesedikit itu. Ini agak horor sih dengernya. Berarti, kalau misalnya aku lagi ngetik laporan kerja, terus muncul bunyi notif grup keluarga, terus tiba-tiba inget belum bayar listrik, dan di sudut laptop ada iklan kedap-kedip. Nah, itu dia. Berarti ruang tunggu sempit di otakku itu udah penuh sesak dong? Bahkan udah melampaui batas maksimal. Teori beban kognitif ini ngebagi beban di otak kita jadi beberapa jenis. Dan ada 2 yang paling menentukan di sini, yaitu beban kognitif eksternal dan beban kognitif esensial. Apa tuh bedanya? Beban eksternal ini ya informasi sampah atau gangguan yang sebenarnya nggak penting. Kayak suara notifikasi yang nggak berhenti, atau desain aplikasi yang emang dimanipulasi biar kamu terus nge-scroll layar, atau rentetan email yang sebenarnya nggak relevan buat kamu. Iya. Banyak banget tuh sekarang. Nah, di era digital ini, beban eksternal itu meledak gila-gilaan. Dia ngerampas hampir seluruh kursi di ruang tunggu memori kerjamu tadi. Berarti kursinya habis ya? Tepat. Akibatnya, nggak ada lagi sisa kursi buat beban kognitif esensial. Padahal beban esensial ini adalah ruang mental yang kamu butuhin buat belajar hal baru, mencahin masalah, dan bertumbuh secara personal. Oh wow, ini masuk akal banget. Dan ini kayak ngejelasin rasa hampa yang sering banget muncul. Iya, bener banget. Ada hari-hari di mana kita ngerasa udah sibuk luar biasa, kan? Balesin puluhan pesan, buka belasan tab di browser. Tapi pas malam rebahan di kasur, kita ngerasa kayak nggak nyampe apa-apa. Nggak ada pertumbuhan, cuma capek doang. Kondisi kebingungan mental itu sering disebut inefisiensi desisional. Volume data yang dipaksa masuk itu jauh melampaui kecepatan otak kamu buat mencernanya. Jadi sistemnya ngehang gitu ya? Iya, makanya kualitas keputusan yang kamu ambil akhirnya turun drastis. Kamu jadi gampang tersinggung, dan otak kamu ngabisin seluruh energinya cuma buat milah-milah mana informasi yang penting dan mana yang bukan.
Kalau diibaratkan ya, ini persis banget kayak HP kita yang baterainya tiba-tiba drop dari 100% ke belasan persen. Betul, padahal nggak dipakai buat yang berat-berat. Nah itu, bukan karena kita buka aplikasi edit video atau main game grafis tinggi, tapi karena di background-nya ada puluhan aplikasi kecil yang nyala diam-diam, kayak sinkronisasi lokasi, cuaca, refresh email, sampai notif toko online. Semuanya nyedot daya dikit-dikit tanpa kita sadarin. Analogi background apps itu bagus banget. Dan yang bikin ini jauh lebih nguras energi pas diterapin ke otak manusia, itu karena secara biologis kita harus bayar yang namanya biaya transisi. Biaya transisi? Maksudnya gimana tuh? Secara neurologis, otak kita tuh sama sekali nggak dirancang buat multitasking. Kita nggak bisa ngelakuin 2 tugas kognitif rumit di waktu yang bersamaan. Wah, padahal kita sering bangga ya kalau bisa multitasking. Iya, padahal itu cuma ilusi. Yang sebenarnya terjadi di dalam otak itu adalah perpindahan fokus yang sangat cepat, atau task switching. Oh, jadi cuma pindah-pindah doang? Benar, dari baca laporan, pindah ke chat sosmed, terus balik lagi ke laporan. Setiap kali fokus kita lompat, otak itu ngebakar cadangan glukosa dalam jumlah gede banget buat mutus perhatian dari tugas pertama dan ngebangun lagi konteks buat tugas kedua. Jadi ini ya yang bikin energi mental terkuras habis sampai ke titik terdalam. Pantesan kadang tidur semalaman aja ngerasa nggak cukup buat pulih. Persis, siklus perpindahan yang terus-terusan itu benar-benar menguras abis semuanya. Kalau otak kita dibiarin kehabisan baterai setiap hari karena pindah-pindah tugas ini, pertanyaannya nih, apakah ini sama dengan burnout yang sering banget diomongin orang di dunia kerja? Kan banyak yang bilang, aduh gue burnout banget sama kerjaan gue. Nah, ada perbedaan yang sangat fundamental di sini. Apa yang selama ini kita pahami sebagai burnout tradisional, kayak yang didefinisiin sama WHO ya, itu adalah kelelahan karena stres kronis di tempat kerja. Oke, jadi akar masalahnya beda ya? Beda banget. Kalau burnout kerja, akarnya jelas. Mungkin beban tugas yang nggak masuk akal, bos yang semena-mena, atau lingkungan kantor yang emang toksik. Solusinya ya pindah divisi, ganti kerjaan, atau ambil cuti panjang. Terus kalau yang lagi kita bahas ini? Yang lagi dialamin generasi modern sekarang ini adalah digital burnout atau keletihan digital. Akarnya bukan pada isi pekerjaannya, tapi pada kelebihan beban teknologi dan tuntutan konektivitasnya. Tunggu, ini bagian yang menarik banget nih. Berarti bisa aja kan seseorang itu benar-benar cinta sama kerjaannya. Lingkungan kerjanya juga suportif, tapi dia tetap hancur lebur kena digital burnout cuma karena alat yang dia pakai. Sangat mungkin. Emosi lelah dan frustrasinya itu bukan ke substansi kerjanya, tapi pada mediumnya. Lelah harus selalu hadir secara virtual. Lelah natap layar, lelah dengar ping dari aplikasi pesan, dan ekspektasi buat selalu balas cepat. Wah, iya juga ya. Ekspektasi buat cepat balas itu berat banget sih. Betul. Waktu kita terus-terusan siaga, sistem saraf otonom kita itu tertahan di mode kewaspadaan tinggi. Saraf kita nggak pernah dikasih kesempatan buat nyelesain siklus pemulihan stres alaminya. Kayak alarmnya nyala terus-terusan di dalam badan ya? Iya, tubuh jadi dipaksa produksi hormon kortisol tanpa henti. Dampaknya ini sangat nyata dan udah mulai diteliti secara klinis loh. Muncul kondisi yang disebut digital aging. Digital aging? Penuaan kognitif dini? Aduh, dengernya aja ironis banget. Kita sibuk beli skincare anti-aging buat wajah, tapi kita biarin otak kita menua lebih cepat karena notifikasi HP. Benar sekali, sebuah ironi modern. Dan kita kayaknya nggak perlu nebak-nebak soal ancaman ini. Kalau kita ngintip negara tetangga yang udah duluan hidup di masa depan digital, buktinya cukup bikin merinding ya. Kita bisa jadikan Jepang dan Korea Selatan sebagai cermin. Di Jepan, para neurolog udah banyak nanganin fenomena yang namanya smartphone dementia atau demensia ponsel pintar. Hah? Demensia karena HP? Iya, klinik-klinik di Tokyo itu mulai kedatangan pasien usia 30-an tahun yang ngalamin kehilangan memori jangka pendek dan disorientasi fokus layaknya lansia usia 70-an tahun. Di usia 30-an? Astaga, itu umur-umur produktif banget padahal. Kok bisa gitu ya, secara fisik? Secara fisik, otak kita itu butuh keadaan rileks tanpa asupan informasi baru supaya dia bisa mindahin data dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Proses ini namanya konsolidasi memori. Oke, jadi butuh waktu kosong ya buat nyimpen data? Betul. Tapi masalahnya, karena pasien-pasien ini terus natap layar bahkan pas antre beli kopi atau lagi di toilet, otak mereka kehilangan fase konsolidasi ini.
ingatan mereka gagal terbentuk dan menguap gitu aja. Wah, itu tamparan keras sih buat kebiasaan kita sehari-hari. Dan kalau lihat data dari anak muda di Korea Selatan juga gitu kan, penggunaan HP lebih dari 4 jam sehari itu berujung pada rasa kesepian dan depresi mendalam. Itu ironi yang paling pahit sih menurut saya. Iya benar. Kita pegang alat yang secara harfiah nyambungin kita sama miliaran manusia di bumi, tapi kita justru jadi generasi yang paling ngerasa terisolasi secara emosional. Kamu bisa aja baru kelar ngeliat ribuan orang senyum di feed sosmed kamu, tapi pas layarnya mati, rasa sepinya itu pekat banget. Kesepian di tengah keramaian digital tuh membuktikan satu hukum biologi kita nih. Interaksi lewat ketikan di layar, secepat atau sesering apapun, itu nggak ngehasilin hormon oksitosin. Hormon ikatan sosial itu ya? Betul, jumlah yang dilepasin itu beda jauh sama pas kita tatap muka langsung, dengar nada suara aslinya, atau sekedar lihat gestur tubuh yang tulus tanpa filter digital. Tapi mari kita tarik bahasan ini sedikit lebih dekat ke realita kita di sini. Di Jepang atau Korea, wajar mungkin kalau isolasi itu sejalan sama budaya perkotaan mereka yang emang individualis. Betul, ada faktor budaya di sana. Nah, gimana sama kita di Indonesia? Kita kan kebalikannya banget nih. Kita negara yang menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong, yang penting kumpul gitu. Apakah budaya kolektif kita ini melindungi kita atau justru bikin masalah baru? Kalau kita tarik ke gambaran besarnya dan ngelihat pola dari 200 juta pengguna internet di Indonesia, sifat kolektif kita itu justru melahirkan jenis kelelahan yang jauh lebih kompleks. Lebih kompleks gimana tuh? Di budaya barat yang individualis, kelebihan informasi biasanya memicu kecemasan personal. Tapi di Indonesia, aplikasi kayak WhatsApp itu bukan lagi sekedar alat kirim pesan. Itu udah jadi infrastruktur sosial utama bangsa kita. Wah, iya bener. Dari keluarga sampai kerjaan urusannya di sana semua. Nah, dari situlah muncul tekanan baru yang disebut beban kehadiran digital. Beban kehadiran digital. Jujur aja ya, siapa sih yang nggak merinding, bangun tidur, buka mata, langsung disambut ratusan pesan beruntun, kayak animasi bunga klip tulisan selamat pagi dari tante, om di grup keluarga. Ya, niatnya baik sih, menyapa. Bener, niatnya baik. Tapi secara kognitif, bayangin aja melola notif grup keluarga besar, grup RT, grup alumni, belum lagi grup kantor yang jumlahnya bisa belasan. Itu pelan-pelan nguras nyawa kita loh. Tuntutan kultural buat menjaga harmoni itulah akar masalahnya di kita. Ada aturan nggak tertulis kalau kita tuh harus selalu tanggap demi kesopanan? Biar nggak dibilang sombong gitu ya. Tepat. Fenomena kuliah WhatsApp misalnya. Niatnya ngasih edukasi massal. Tapi buat orang yang sistem sarafnya lagi butuh istirahat sepulang kerja, rentetan getaran HP yang nggak berhenti itu memicu stres ringan yang konstan. Dan anak muda kita juga kena dampaknya ya. Sangat. Sekitar 35,7% remaja di Indonesia ngelaporin tingkat FOMO atau Fear of Missing Out yang tinggi. Ketakutan dianggap nggak update di circle pertemanan ini bikin mereka ngorbanin jam tidur cuma buat mantau obrolan virtual. Disinilah letak dilema terbesarnya sih buat orang Indonesia. Kalau pakar dari barat kan gampang banget bilang, ya udah, detox digital aja, hapus aplikasinya. Iya, teori itu kurang pas di sini. Masalahnya, di budaya kita, kalau kita tiba-tiba left grup keluarga atau grup kantor, itu dianggap kejahatan sosial loh. Kamu bakal dicap mutus silaturahmi atau antisosial. Tapi di sisi lain, kalau kita bertahan, otak kita overload. Gimana tuh? Dinamika kolektif ini emang menciptakan paradoks yang pelik. Detoks digital ekstrim secara tiba-tiba itu justru bisa merusak harmoni relasional yang jadi pondasi rasa aman masyarakat kita. Jadi malah nambahin cemas ya? Betul. Menghilang tanpa kabar itu nggak ngasih kedamaian, malah bikin kerabat panik dan atasan tersinggung. Riset sosiologi bahkan nunjukin memutus akses teknologi secara radikal bisa memperparah depresi buat beberapa orang. Karena cuma disitulah letak support system mereka. Jadi resep buang HP ke laut itu sama sekali nggak berempati dan nggak bisa diterapin ya di budaya kita. Sangat tidak realistis. Syukurlah kita ngakui realita itu. Karena kadang anjuran produktivitas yang terlalu kaku itu malah bikin kita ngerasa bersalah. Nah, kalau sistem dan budayanya udah kayak gitu, langkah aplikatif dan damai apa nih yang bisa kita ambil mulai hari ini? Tanpa harus jadi pertapa di gua. Sains nawarin pendekatan yang jauh lebih berbelas kasih. Langkah pertama, mulailah dengan minimalisme digital bertahap. Pakai prinsip Pareto atau rasio 80-20. Oh, yang 80-20 itu, kayak gimana terapannya? Identifikasi dengan jujur, 20% aplikasi atau ruang digital mana yang benar-benar nyumbang 80% kebahagiaan, kemajuan, atau manfaat di hidupmu. Fokusin energimu di sana.
Sisanya, kurangi porsi perhatianmu atau mute notifikasinya. Di literatur klinis, disaranin buat mangkas waktu layar hiburan jadi sekitar 2,5 jam aja sehari. Tunggu sebentar. 2,5 jam sehari. Sepertinya kita harus bahas realitanya nih. Banyak dari pendengar kita, termasuk aku, yang dituntut profesi buat natep monitor dan balesin chat kerjaan selama 8 jam full tiap hari. Iya, saya paham. Kalau disuruh batasin jadi 2,5 jam, itu rasanya kayak anjuran yang melayang dari tanah buat pekerja zaman sekarang. Nah, ini poin yang sangat bagus buat diluruskan. Angka 2,5 jam itu secara spesifik merujuk pada waktu layar yang tidak esensial, waktu santai di luar fungsional kerjamu. Oh, jadi kerjaan gak dihitung? Nggak dihitung. Kalau kamu lagi nyusun anggaran, ngedesain grafis, atau bales email operasional, itu masuk beban kognitif esensial. Yang diam-diam rusak otakmu itu adalah apa yang kamu lakuin setelah kamu selesai kerja. Pas rebahan buka HP itu ya? Betul. Saat kamu nutup laptop, terus langsung beralih ke layar HP, buat scrolling timeline otomatis berjam-jam tanpa tujuan, konsumsi konten pasif di waktu istirahat inilah yang harus direduksi secara drastis. Membedakan keterlibatan aktif sama konsumsi pasif. Itu kunci yang membebaskan banget sih. Tapi, kalau otak kita udah terlanjur penuh sesak sama sampah informasi ini, secara biologis gimana cara kita bersihinnya? Ada konsep indah dalam sains yang disebut Attention Restoration Theory atau teori pemulihan perhatian. Menarik. Gimana cara kerjanya? Waktu kamu fokus lihat deretan angka di Excel, otakmu itu pakai perhatian terarah. Ini nguras energi besar karena otak harus ngeblokir semua gangguan. Pas energinya habis, penawar alaminya adalah alam. Alam? Lingkungan sekitar gitu maksudnya? Iya, alam itu ngasih kita soft fascination atau pesona yang lembut. Waktu kamu lihat ombak kecil, awan jalan, atau daun ketiup angin, itu narik perhatian kamu tanpa maksa otak kerja keras. Saat itulah sistem perhatianmu dapat izin buat istirahat. Pantesan kalau mandangin laut rasanya tenang banget ya. Karena alam nggak nuntut otak kita buat bereaksi atau mikir keras. Betul sekali. Tapi nih ada tantangan nyatanya. Jutaan dari kita ini terjebak hidup di kosan sempit di ibu kota. Kanan kiri beton, macet di mana-mana, jauh banget dari alam bebas. Gimana solusinya? Kabar baiknya, stimulasi visual berupa replika alam juga manjur. Luangin waktu 5 menit buat nonton video resolusi tinggi tentang hujan di hutan, aliran sungai, atau sekedar dengerin audio suara alam pakai earphone. Wah, semudah itu? Secara empiris, itu terbukti bisa nurunin ketegangan otot dan memperlambat detak jantung loh. Dampaknya mungkin nggak sekuat jalan-jalan di gunung beneran, tapi sebagai pertolongan pertama di sela jam kantor, ini jauh lebih memulihkan saraf daripada 5 menit scrolling drama sosmed. Jeda visual alam sebagai pertolongan pertama kognitif ya, praktis banget. Terus, tadi aku juga nyatet ada satu teknik lagi nih dari dalam diri kita, yaitu retrieval practice atau praktek mengingat kembali. Itu gimana penerapannya di hidup kita yang serba buru-buru ini? Coba imajinasikan memori kerjamu itu kayak sebuah lemari pakaian. Sepanjang hari, tanpa sadar, kamu terus-terusan ngelempar pakaian baru ke dalam situ. Gosip, berita politik, konten lucu. Lama-lama lemarinya jebol dong. Pasti. Nah, retrieval practice itu adalah momen jeda di mana kamu sadar buat berhenti masukin barang baru. Alih-alih scrolling nyari stimulus pas ada waktu luang 10 menit, kamu mending duduk tenang dan ingat-ingat lagi aja apa yang udah ada di lemarimu. Mengingat kembali ya? Iya, ingat satu percakapan bermakna kemarin atau satu pelajaran kecil yang baru kamu baca pagi tadi. Praktek menyortir ini ngeredam kecemasan di otak yang selalu haus stimulus baru. Berhenti melempar barang ke dalam lemari yang udah penuh dan luangin waktu buat ngerapiin isinya. Analogi yang benar-benar mencerahkan, dan pastinya dalam proses menata hidup ini, kita juga nggak boleh lupa kalau kita nggak harus nanggung ini sendirian kan? Betul banget. Buat generasi muda yang ngerasa kepalanya udah benar-benar kewalahan, intervensi profesional kayak dari guru BK atau psikolog itu sangat krusial. Iya, minta bantuan itu bukan berarti lemah ya. Sama sekali bukan. Mereka bisa ngebimbing kita buat pelan-pelan ngubah pola pikir. Dari yang awalnya ngerasa punya kewajiban moral buat ngerespons semua pesan secepat kilat, jadi sadar kalau kita punya hak penuh buat ngatur energi kita. Wah, obrolan kita benar-benar ngebawa kita ke pemahaman yang dalam banget ya. Dan aku pengen nekenin satu hal nih, supaya nggak salah paham. Semua batasan yang kita bahas tadi, itu bukan berarti kita jadi benci sama teknologi. Betul.
Teknologinya nggak salah. Aplikasi, HP itu bukan hal jahat. Ini cuma soal ikhtiar kita buat ngerebut kembali kendali atas pikiran kita sendiri. Kita lakuin ini pakai kasih sayang, buat kesehatan mental kita. Supaya teknologi ini beneran jadi alat yang ngebantu manusia, bukan malah memperbudak perhatian kita. Saya setuju 100%. Kesejahteraan generasi kita ke depan itu sangat ditentukan oleh seberapa bijak kita mengatur hubungan kita sama perangkat-perangkat ini. Kalau gitu, mari kita rangkum diskusi kita hari ini. Kalau kamu yang lagi dengerin ini ngerasa dadamu sesak oleh rasa hampa di akhir hari, lelahmu itu nyata kok. Emosi kewalahan kamu itu valid banget dan bisa dijelasin pakai sains. Iya, otakmu sedang protes. Bener. Ruang di otakmu lagi dipaksa proses info segudang tiap harinya. Akar kelelahan ini bukan karena kamu kurang semangat kerja, tapi karena hidup modern emang nggak pernah ngasih kamu izin buat benar-benar istirahat. Dan pesan terpenting yang harus kita ingat di dunia yang super bising ini, di mana miliaran pixel dan notifikasi teriak-teriak minta perhatianmu, memiliki keheningan dan menjaga fokus, itu adalah kemewahan tertinggi yang baru. Keheningan adalah kemewahan baru ya? Indah banget. Dan sebagai penutup, aku mau nitip satu pemikiran ringan nih, yang mungkin nggak ada di jurnal manapun, buat kamu renungin sendiri. Wah, apa tuh? Kalau hari ini aja bisa duduk tenang tanpa gangguan, itu udah jadi barang langka. Mungkin nggak sih satu dekade ke depan, pas semua manusia udah pakai kacamata VR dan terhubung internet 24 jam penuh tanpa jeda, kemampuan 2 orang buat sekedar duduk ngopi bareng tanpa layar apapun di meja, itu bakal jadi simbol status sosial yang paling tinggi. Sebuah keistimewaan yang cuma bisa dilakuin sama mereka yang benar-benar pegang kendali atas hidupnya. Itu pemikiran yang sangat provokatif dan sangat mungkin terjadi. Terima kasih ya udah nemenin kita menyelami keresahan ini. Ingat, kamulah pemegang kendali atas perhatianmu. Beraniin dirimu buat nyoba 1 jam aja tanpa layar malam ini dan rasain bedanya di tubuhmu. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya. Beristirahatlah dengan tenang dan damai.